pada masa pendudukan Jepang, Hotel Somper di Jalan Menteng 31 dikuasai oleh Sendanbu Barisan Propaganda Jepang. Pada bulan Juli 1942, Gedung Menteng 31 diserahkan kepada para pemuda Indonesia dan atas kerja keras pada para pemuda seperti Adam Malik, Sukarni, Sairul Saleh, dan H.M. Hanafi. Gedung Menteng 31 dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia. Kemudian, Gedung Menteng 31 dijadikan markas Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943 oleh Badan Pertahanan Jepang untuk mewadahi dan mengendalikan kaum nasionalis. Namun, atas permintaan para pengurus Angkatan Baru Indonesia, para pemuda masih dapat menggunakan gedung ini sebagai pangkalan kegiatan gerak cepat Komando Pemuda Antara Pusat Daerah. Pada 1 Maret 1944, PUTERA dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru dengan tugas yang sama, yaitu memobilisasi rakyat Indonesia dengan nama Jawa Hokokai, Kebangkitan Rakyat Jawa, dan bermarkas di Gedung Menteng 31. Sejak itu, para pemuda Menteng 31 berjuang di luar gedung tersebut. Menteng 31 pada masa kemerdekaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, para pemuda Menteng 31 melembur dengan komitmen fun, aksi, revolusi, proklamasi, dan berhasil membuat kembali Gedung Menteng 31 dari tangan Jawa Hokokai pada tanggal 23 Agustus 1945. Program pertama Komite Fun Aksi yaitu mendesak agar dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP dan menjadikan pembela tanah air peta serta HEO sebagai Tentara Rakyat Indonesia TRI setelah peta dibubarkan oleh Jepang. Komite Fun Aksi berubah total programnya dengan menyusun kekuatan pemuda bersenjata yang diperoleh Angkatan Pemuda Indonesia API di Menteng 31 yang kemudian melebur ke dalam organisasi bersenjata Laksa Rakyat di Jakarta Raja yang dibentuk belakang Gedung Menteng 31. Pada tanggal 11 November 1945, Perdana Menteri Sarif menyatakan Jakarta dijadikan sebagai kota diplomasi. Akhirnya pemuda Menteng 31 dan Laksa Raja Jakarta Raja meninggalkan Menteng 31 dan menyingkir ke Maksra Leoniland di Jatinegara, kemudian Bekasi, Karawang, dan Cikampek. Masa pendudukan Jepang, kenangan pahit pada masa penjajahan Belanda sebelum sirna di hati rakyat Indonesia. Selama kurang lebih 350 tahun, kekejaman, kekerasan, dan kewenang-wenangan masih membekas pada dalam pikiran hati rakyat Indonesia. Tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itulah pendudukan Jepang di Indonesia dimulai. Jepang dengan propagandanya sebagai saudara tua berusaha meyakinkan bangsa Indonesia sebagai saudara muda yang harus membantu Jepang sebagai saudara tua dalam peperangan Asia Timur Raya. Dengan propaganda tersebut, rakyat Indonesia disiapkan oleh Jepang untuk membantu Jepang dalam menghadapi sekutu dalam peperangan Asia Timur Raya. Rakyat dipaksa untuk menjadi tenaga kerja sukarela dan Romusha. Ratusan ribu penduduk dipaksa bekerja untuk membangun fasilitas militer dan sipil di seluruh Indonesia.
Bahkan ada yang dikirim ke Burma, Indochina, dan bahkan di Pasifik untuk bekerja membangun fasilitas fisik dan militer. Selain itu, rakyat diminta menyerahkan panen berasnya kepada pemerintah militer Jepang untuk memenuhi kebutuhan logistik perangnya, sehingga beras menjadi langka dan banyak rakyat yang kelaparan. Meski demikian, ada sisi positif ketika Jepang membentuk barisan-barisan bersenjata untuk mendukung Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Para pemuda dibekali latihan kemiliteran dan penggunaan senjata seperti Heiho, Gyugun, tentara peta, atau pembela tanah air. Pada subuh 16 Agustus 1145, Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur atau Bayi diamankan para pemuda yang didukung pasukan peta pimpinan Sedako Sidik menuju Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mendesak Dwi Tunggal menyelenggarakan proklamasi sekarang juga, sekaligus mencegah penangkapan mereka oleh pihak Jepang. Selama di Rengas Dengklok, rombongan yang diamankan ini menempati rumah Gyao 1 Siong. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Indonesia Proclamation of Independence. Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, diselenggarakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bung Karno membaca teks proklamasi yang baru saja dibuat menjelang pagi hari di rumah Laksamana Baeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Dalam kesempatan ini hadir para tokoh bangsa khususnya anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pembacaan naskah proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran sang saka merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikut adalah rapat dari Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu ada bagian perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia memasuki pintu kemerdekaan. Teks proklamasi tersebut dirumuskan oleh para tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia di rumah Maeda. Para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chu Sang-in yang ada di Jakarta telah hadir. Apel Pemuda Menteng 31. Peran Markas Menteng 31 punya pengaruh yang cukup signifikan dan luas ketika revolusi kemerdekaan dimulai, dan dalam perkembangannya tidak hanya menjadi markas pergerakan pemuda tetapi juga markas buruh, petani, seniman, dan massa lainnya. Kegiatan pemuda-pemuda dari Menteng 31 pasca proklamasi ingin segera merebut kekuasaan dari Jepang sebagai perwujudan dari istilah pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Dalam teks proklamasi, namun, karena mereka tidak sabar menunggu tindakan dari kelompok tua, dalam hal ini termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, maka terjadilah peristiwa pengambilan alih stasiun Jakarta Manggarai sebagai bentuk pengambil alihan kekuasaan pertama dari Jepang. Pada 10 November 1945 pagi, Inggris membombardir Surabaya dengan meriam dari laut dan darat. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkabar sampai 3 minggu di seluruh kota. Dengan bantuan aktif dari penduduk sebelum seluruh kota akhirnya jatuh. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia gugur dan 200.000 rakyat sipil mengungsi. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira berjumlah 600 sampai 2.000 tentara. Ini ada foto-fotonya pertempuran Surabaya 10 November 1945.
peristiwa Bandung Lautan Api. Pada peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Pada saat itu Bandung berbagi dua wilayah. Wilayah utama dikuasai oleh Sekutu dan Nica, sebelum selatan dikuasai oleh TRI, pemimpin Kolonel H. Nasution, Komandan Visi 3 untuk menutupi pemerintahan NI pusat agar segera meninggalkan kota. Rakyat mengungsi meninggalkan harta benda, hanya membawa barang seadanya, dan Bandung siap dikosongkan. Pengosongan ini disertai dengan pembakaran kota. Hal ini dilakukan agar Sekutu tidak dapat dimanfaatkan. Ini gambarnya.